Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du fa innal ahsanal hadis kitabullah wa khairul hadi hadisina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bisanatil muttasil ilal imami muallifi rahimakumullah wa dan naf'a wa bihum fid daraini amin. Wal maqalatus saminatu wal isyrun, maqalah yang ke-28 ya. Maqalah yang ke-28 an Abi Bakar Dallab bin Jahdar Asybli atau Sabli rahimahullah ta'ala Baghdadi al-Maulid wal mansa'u sahibu Junaid waman fasa asara maliki al mazhab asa sab'an wa samanina sanah wa mata sanah arba'in salasan wa salasami'ah wa qabruhu bi Baghdadi wa huwa min uzama'il arifin billahi ta'ala qala fi munajatihi ilahi inni uhibbu an habalaka jami'a hasanati ma'a fakri wadhafi. Makalah yang ke-28 an Abi Bakar Dallab bin Jahri Asybli rahimahullah ta'ala. Makalah yang ke-28 dari Abu Bakar Dallab bin Jahdar Asybli rahimahullah ta'ala bi Baghdadi al-Mauli wal mansai sahib al-Junaid, di mana ya, pada Abu Bakar Asybli ini ya dilahirkan di Baghdad ya. Al-Maulid di Baghdad, Maulid dia dilahirkan di Baghdad. Wan mansau sahib al-Junaid, dia bersahabat dengan al-Junaid ya. Dia bersahabat dengan al-Junaid ya. Abu Bakar Asybli ini ya lahir di Baghdad dan berteman dengan seorang ulama yang itu berjama Junaid. Kemudian pada asrihi Malik, dia hidup pada masa mazhab al-Maliki ya, mazhab ya al-Maliki ya. Asa sab'an wa samanina sanah. Abu Bakar Asybli ini ya hidup ya selama 87 tahun, sab'an wa samanina sanah ya, 87 tahun, umurnya 87 tahun ya, cukup tua ya. Wa mata sana arba'a wa salasina wa salasami'ah, dan dia meninggal pada tahun 334 Hijriah ya. Ia meninggal pada tahun 334 Hijriah. Sedangkan umurnya dia hidup selama 87 tahun ya, 87 tahun. Jadi lahir tanggal berapa nih? Ya, lahirnya ya pada tahun berapa ya? Tahun 111 Hijriah ya. Jadi ya Syekh Abu Bakar Asybli rahimahullah ta'ala ya lahir di Baghdad ya. Dia hidup ya berusia 87 tahun dan meninggal pada tahun 334 Hijriah. Wa qabruhu bi Baghdad, dan dia dimakamkan, dikuburkan di Baghdad. Dia meninggal di Baghdad ya. Jadi Syekh Abu Bakar Asybli ini ya, di mana dikatakan ya seorang ulama besar al-arifin ya. Dia dimakamkan di Baghdad. Wa huwa min uzama'il arifin ya. Abu Bakar Asybli ini adalah min uzama'il arifin, pembesar ya arifin billah, orang ulama sebesar ya, daripada pembesar ya al-arifin billah, orang yang makrifat kepada Allah ya. Wa qala fi munajatihi, dia bermunajat
dalam munajatnya berkata, Ilahi inni uhibbu an ahabalaka jami'a sanatihi ma'a fakri wa dha'fi. Ilahi, wahai Tuhanku, inni uhibbu an ahabalaka jami'a hasanatihi. Ini sungguhnya aku rela mencurahkan seluruh kebaikanku kepadamu, maaf fakri wa dha'fi, ya, maaf fakri wa dha'fi, sedang aku dalam kefakiran, ya, kesulitan, wa dha'fi, dan dalam keadaan lemah, ya. Fakri ihtiyaji al hasanat, ya. Jadi dia bermunajat kepada Allah, inni uhibbu an ahabalaka jami'a sanatihi, ya, wa Allah, ya Tuhanku, sungguhnya aku rela mengorbankan, ya, mencurahkan seluruh kebaikanku kepadamu, ma'a fakri, ya, serta aku dalam keadaan, ya, lemah, ai ihtiyajul hasanati, aku membutuhkan, ya, kebaikan-kebaikan itu. Wadhafi, ya, ajzi an iksaril ibadah, ya, wadhafi, lemah, ajzi, ya, aku lemah untuk lebih banyak lagi, untuk banyak beribadah, ya. Wa kaifa, ya, maula wa kaifa la tuhibbu sayyidi an haba li, ya, begini, ya. Saya ma'aginai, ya, menginaki maulaya anni. Nah, jadi, ya, daripada Abu Bakar Asyibli ini, ya, dia berdoa, ya, dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan, ya Allah, aku rela, ya, aku mencurahkan seluruh kebaikanku kepadamu, ya, maaf fakir, sedangkan aku ini membutuhkan kebaikan itu, aku fakir, ya, membutuhkan kebaikan itu, dan aku lemah untuk iksari ibadati, ya, dan aku lemah, ya, untuk banyak beribadah kepadamu. Fakaifa la tuhibbu sayyidi, ya, bagaimana, ya Allah, la tuhibbu, ya sayyidi, ya, hasbu harfu nida, yang engkau tidak suka, ya, anak habali, ya, mengampuni dosa-dosaku, jami'a sayyiati, mengampuni semua daripada dosa-dosaku, mengginaka maulaya gina, ya, sedangkan kau adalah maha kaya, ya, kau yang maha kaya, ya. Jadi dia bermunajat kepada Allah SWT bahwasanya seluruh kebaikan-kebaikannya itu dia berikan kepada Allah, ya, sedangkan dia membutuhkan kebaikan itu dan dia itu lemah, ya, tidak bisa dia lebih banyak atau banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana Allah itu tidak mengampuni daripada dosa-dosanya, ya, sedangkan Allah, ya, mana Allah Subhanahu wa taala, ya, fa inna sayyiati la tadrukas, ya, sungguhnya kebaikan sayyiati, keburukan itu la taduruka, tidak memudaratkanmu, ya Allah, wa hasanati lan taruka, sedangkan kebaikanku tidak memberikan manfaat kepadamu, ya Allah. Nah, ya, jadi dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya dia diampuni dosa-dosanya, ya. Dari, ya, makalah ini menunjukkan, ya, bagaimana seorang al-uzamaul arifin, seorang ulama yang arifin, ya, dia begitu, ya, bermunajat kepada Allah SWT, dia menunjukkan kelemahannya, ya, dia menunjukkan daripada banyak-banyak dosanya, dia mohon kepada Allah ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, itu, ya. Jadi kita pun merendahkan diri kita nggak mampu dalam ibadah, ya, tapi mohon ampun daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ya, la tadu'a la yanqu'a, ya, ajazani ba'dul fudola, ya, di mana, ya, telah memberikan ijazah padaku sebagian pada orang-orang yang mulia, al-fudola, ya. Ya, apa ijazahnya yang diberikannya itu, ya,
Akra'u ba'da salatil jum'ati sab'a marat hazal abyati salasa min bahril wafir. Ya, Abu Bakar daripada Asyibli ini ia mendapatkan satu ijazah ya, bacaan wiridan ya, dikatakan akra'u ba'da salatil jum'ah, aku selalu baca setelah sholat Jumat sab'a marat 7 kali hazil abyati salasa 3 bait daripada syair ini ya, 3 bait daripada syair ini. Apa yang dibaca ya oleh Abu Bakar Asyibli ini ya setelah sholat Jumat ini yang dijazakannya daripada al-fudala, orang-orang yang mulia, yaitu ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli zallati waghfir junubi fa innaka ghafiruz zambil azim wa amilni muamatal karim wasabbitni ala nahjil qawim. Ini ya dimana ya daripada bacaan yang selalu dibaca setelah sholat Jumat nih ya, daripada Syekh ya Asyibli ini ya mendapatkan ijazah ya, ini dapat setiap habis sholat Jumat nih ya. Kita juga sini kalian sering juga baca ya. Apa bacaannya yang dibaca setelah sholat Jumat ini? Sab'a marat 7 kali. Akra'uh ya ba'da sholat Jumat ya sab'a marat sebanyak ya 7 kali, yaitu ya ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Ilahi, wahai Tuhanku ya Allah, lastu lil firdausi ahla, aku bukanlah ahli surga, aku tidak pantas untuk menjadi ahli surga. Wala aqwa ala naril jahimi, tapi aku tidak kuat masuk di neraka jahim. Ya, di surga enggak pantas, tapi di neraka kagak kuat. Ini menunjukkan ketawaduan ya orang ya. Jadi di surga pantas, merasa enggak pantas ya, padahal dia orang ya arifin ya, orang makrifat kepada Allah, tapi masih merasa ya tidak pantas untuk berada di surga Firdaus, tapi di neraka kagak kuat ya. Pahabli ya zallati au taubatan waghfir junubi fa innaka ghafiruz zambil azim. Pahabli ya Allah ya, terimalah taubat kami ya, terimalah taubat kami. Waghfir junubi, ampunilah dosa-dosa kami ya. Fa innaka ghafiruz zambil azim, sungguhnya engkau adalah maha pengampun ya, sungguhnya engkau adalah maha ampun. Wa amalni muamalatal karim, wa amilni muamalatal karim ya, amilni ya, amil lakukanlah sebagai ya orang-orang yang mulia, atau ampunilah dosa-dosaku yang begitu banyak. Wasabbitni ala mahjil karim, tetapkanlah aku berada di jalan yang lurus, atau ampunilah dosa-dosaku semuanya. Ya, ini syair ya dari seorang ya Uzama'il arifin yang begitu besar, yang ma'rifat kepada Allah, tapi dari ya syair ini menunjukkan dia ya begitu lemah di hadapan Allah ya, tidak punya kemampuan apa-apa, padahal dia ya seorang arifin. Nah, yang lain namun kita, kalau kita udah merasa banyak aja ibadah kita ya, udah banyak nah gitu ya. Kemudian ya hikayatun, satu hikayah ya, satu cerita hikayah ini ya. Qadi Asyibli ala ibni Mujahid ya, Kodama Asyibli ya, datang kepada Asyibli ala ibni Mujahid fa naqahu bin Mujahid wa qubila baina ainaihi
Fasu'ila an zalika faqala ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam bin naumi wa qad aqbala sibli faqala nabi sallallahu ilaihi wa qubila baina ainaihi. Satu hikayat ya di mana Asibli ya berangkat mendatangi kepada Ibnu Mujahid ya. Qudima Sibli ala Ibnu Mujahid. Sibli datang pergi atau menemui pada Ibnu Mujahid. Ya, dia datang ke rumahnya ya, menemui Mujahid ini. Fa'anaqahu Ibnu Mujahid ya wa qubila baina ainai. Begitu datang ya daripada Asibli ya ini ke rumah daripada ya, Ibnu Mujahid ya. Begitu datang ketemu ya, dia bukakan pintu, diberikan salam ya. Fa'anaqahu Ibnu Mujahid. Begitu ketemu langsung ya Ibnu Mujahid ini merangkul ya, memeluk daripada Asibli. Ya, dia peluk Asibli. Wa qubila baina ainaihi ya, dan dia mencium baina ainaihi ya, ainun mata, baina ainaihi di antara kedua mata ya, kedua mata. Jadi apa kedua mata? Jidat. Antara dua mata ini jidat ya. Datang ketemu ya, langsung dirangkul ya, terus dicium ya jidatnya daripada Asibli ya. Ya, gitu ya. Itu pada seringnya kadang ketemu teman lama ya, merangkul ya, cium. Fasu'ila an zalika, maka kemudian ditanya kenapa begitu ya. Kenapa ya begitu ya? Nah, faqala ya, maka dikatakan ya, kalau kita biasa ketemu teman lama kita rangkul, kita cium ya, karena kangen biasanya ya, kenal lama ya. Tapi ini ya Asibli berbeda dia ya. Begitu ditanya kenapa kau merangkul ya, kenapa merangkulnya dan mencium keningnya, maka Imam Mujahid berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fin naumi wa qad aqbala Sibli faqala nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihi wa qubila baina ainaihi. Ya, kata Imam Mujahid ini ya, dia katakan ra'aitun nabi bin naumi, saya melihat Rasulullah dalam tidur ya, saya mimpi saya bertemu dengan Rasulullah dalam tidur ya. Apa yang diimpikannya, yang dilihatnya? Wa qad aqbala Sibli ya, di mana ya datang ya, Abu Bakar Sibli ya. Begitu datang pakoman Nabi SAW, Nabi Muhammad berdiri ya. Ini Ibnu Mujahid ngimpi ya, dia ngimpi di mana ya Abu Bakar Sibli datang ya, ketemu dengan Rasul ya, kemudian pakoman Nabi SAW, Nabi Muhammad bangun, Nabi Muhammad lagi duduk, datang ya Abu Bakar Sibli, Nabi Muhammad bangun ya. Begitu bangun ya, waktu bila baina ainaihi ya, dirangkul dan dicium keningnya gitu ya. Maka itu ya Ibnu Mujahid melihat ya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap ya Asibli ini, maka Imam Mujahid begitu ketemu dengan Asibli pun mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu merangkul daripada Asibli dan mencium keningnya. Faqultu ya Rasulullah ataf'alu hadza bisibli ya, maka aku katakan, aku bertanya ya Rasulullah, ataf'alu hadza bisibli ya, kenapa kau lakukan hal yang demikian ini kepada Asibli ya? Ya kenapa kau merangkul dan mencium kening? Ya kenapa kau lakukan daripada hal yang demikian ini? Qala ya, maka Nabi ya bersabda berkata, na'am
innahu lam yasil faridatan illa huwa yaqra'u khalfahu laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila akhir ayat. Ya, dan Nabi katakan, aku merangkul Asyibli dan aku mencium keningnya, ya, karena innahu lam yusalli faridatan, ya, illa huwa yaqra'u khalfahu, dia tidak melakukan, ya, daripada setelah sholat ini kecuali dia membaca surat At-Taubah, ya. Ya, jadi Asyibli, ya, dirangkul oleh, ya, Rasulullah, ya, dan dikenang ciumnya. Ya, kenapa? Karena Asyibli ini selalu setiap habis sholat membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbi itu ya surat At-Taubah, ya, dari surat At-Taubah, ya. Nah, dia selalu baca itu, ya, sehingga Rasulullah SAW, ya, merangkulnya dan menciumnya, ya, karena dekat, ya. Dari surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Setiap habis sholat fardu, sholat zuhur dibaca, ya, ada yang mengatakan 3 kali, ada yang mengatakan 10 kali, habis asar dibaca, habis maghrib dibaca, ya, habis isya dibaca, habis subuh dibaca 3 kali. Ini Asyibli selalu baca ini setiap habis sholat fardu, maka dia bertemu dengan Rasulullah dan dicium keningnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallamnya. Ini yang diamalin nih, ya, dibaca dah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Nah, salat, ya, salat 3 kali dibaca, ya, itu, ya, yang bertemu dengan Rasulullah SAW. Ada juga mengatakan ini, ya, bisa menjadi awet muda. Buatnya ini bisa awet muda kali ini. Ada yang mengatakan gitu, ya. Tapi hendak lagi ikuti aja apa yang dilakukan oleh, ya, Asyibli ini, ya, sebagai zikir kita, wiridan kita setelah sholat, ya, setelah kita berzikir, setelah kita berdoa, ya, ini kita baca 3 kali nih, ya, daripada, ya, wiridan ini, ya. Itu ya, itu yang selalu dibaca, ya, oleh, ya, Asyibli, ya, ya. Kemudian selanjutnya wal maqalah tasi wal isrun, ya, maqalah yang ke-29, ya, maqalah yang ke-29. Qala, ya, Asyibli berkata, iza aratu an tastanisa billahi fastauhis min nafsika, ya. Kata, ya, Imam Asyibli, ya, pada makalah yang ke-29 ini, iza aratta an tastanisa billah, jika engkau menginginkan ketenangan hati, yaskunu qalbuka, ya, qalbuka al-ma'allah, ya, ya, wala yanfiru minhu, jika kau menginginkan ketenangan hati, ya, beserta Allah, ya, maka fatauhis min nafsi, fakta, ya, putuskanlah, ya, daripada hawa nafsumu, ya. Jadi putuskan daripada hawa nafsu kita, kesenangan diri kita. Kalau kita ingin tenang, ya, hati kita dengan Allah, ya, maka hendaklah kita dekat kepada Allah, banyak berzikir, dan kita putuskan daripada kesenangan-kesenangan dunia, ya, putuskan daripada kesenangan
kesenangan dunia gitu ya. Jadi pastauhis min nafsika ya, kesenangan dunia. Kalau kita ingin tenang hidup kita ya beserta Allah ya, mendapat keridhaan Allah, putuskanlah daripada kesenangan dunia ya, daripada hawa nafsu, jauhkan diri kita daripada kesenangan dunia ya. Fakta mujatun nafsik ya. Su'ila Syibli ba'da mautihi an halihi fil manami faqala Allahu ya, qala Allah li ya Abu Bakar atadri bima ghafarta ya, bima ghafartu yauma bima ghafartu laka ya. Ada juga ditanya Syibli ya, ditanya ba'da mauti an halihi, dalam keadaannya fil manami, waktu tidur ya, ya setelah mimpi ya. Faqala ya, dia berkata, Syibli berkata ya, qala Allahu li ya Abu Bakar, Allah berkata, berfirman kepadaku ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, wahai Asyibli ya. Ini ceritanya, kisahnya nih ya, di mana Abu Bakar atau Asyibli ini ya ditanya oleh Allah, atadri bima ghafartu laka, tahukah kamu apa yang menyebabkan aku mengampuni kamu ya. Atadri bima ghafartu ya, atadri, tahukah kamu bima, apa yang mengampuni kamu, apa yang menyebabkan aku mengampuni kamu. Qultu, kata Syibli, bisolhil amali, dengan sebab amalku baik, amal-amal solehku ya, dengan sebab amal-amal solehku kau mengampuni aku. Qala la, Allah firmankan, bukan, tidak, bukan dengan itu. Fakultu bi ikhlasi ibadati, Asyibli kata lagi ya, kalau bukan dengan amal soleh kau mengampuniku, karena bi ikhlasi ibadi, karena keikhlasan ibadahku kepadamu ya, kau mengampuniku. Qala la ya, Allah berfirman lagi, Allah berkata lagi, berfirman qultu ya, tidak ya. Kemudian qultu, kemudian Asyibli kata lagi, kalau begitu ya, kau mengampuniku karena bihajati wasbi hajati wasaumi wasolati wasolati. Kalau bukan karena keikhlasan aku ibadah ya, kau mengampuniku karena hajiku, karena puasaku, karena sholatku ya. Ya, kata Asyibli ya, ya, kau mengampuniku karena hajiku, karena sholatku, karena puasaku. Qala la, kata Allah firman, bukan ya, bukan itu sebabnya, bukan itu yang menjadikan aku mengampuni kamu ya, bukan itu ya. Ya. Kemudian ya, Asyibli kata lagi ya, kalau bukan itu, qultu ya bihijrati lis-shalihin wali talabil ilmi, kalau bukan karena ibadahku, bukan karena sholat puasa itu ya, kau mengampuniku karena bihijrati lis-shalihin, karena aku selalu silaturahmi kepada orang soleh, datang pada orang soleh, wali talabil ilmi, dan menuntut ilmu. Kalau gitu saya sering datang orang soleh dan menuntut ilmu. Kata Allah, la, tidak ya. Qultu, maka aku katakan, ilahi pabima ya Allah, kalau bukan semuanya itu ya, kau mengampuniku itu, habis apaan yang kau kerjakan sehingga kau ampuni ya. Ya kan Allah katakan ya, Asyibli, tahukah kamu apa sebabnya aku mengampuni kamu, apa yang menjadikan aku mengampuni kamu. Kata Asyibli ya, ya aku beramal soleh. Kata Allah, bukan ya gitu ya. Nah, kalau begitu aku ibadahnya ikhlas, enggak, bukan ya. Kalau begitu haji, puasa, sholat, kata Allah, bukan ya. Kala ya, maka Asyibli bilang ya lagi, bihijrat ila sholihin, saya sering silaturahmi ya kepada orang-orang soleh dan aku menuntut ilmu. Kata Allah, bukan juga. Habis apa ya Allah? Ilahi babima, apaan ya Allah kau mengampuni aku?
Qala ta'ala atazkuru hina kunta tamshi fi darbi Baghdad fawajadta hirratan saghiratan qad ad'afuha albardu. Kalau semua itu yang kuampuni itu karena tazkuru, ingatkah kamu, ya, kamu ingat nggak Shibli, ya, bahwasanya ya kunta tamshi fi darbi Baghdad, suatu saat kau berjalan di jalan raya Baghdad atau di lorong kota Baghdad, ya, fawajadta hirratan saghiratan, kemudian kau dapati, kau temui seekor kucing yang kecil, qad adfauhal albardu, dia sangat lemah dan sangat kedinginan. Kata Allah, dan kamu ingat nggak jalan suatu hari di kota Baghdad ketemu kucing yang kecil, yang kurus, ya, yang kedinginan, ya, wahya tazawi min syiddati, ya, begitu dihampir saja, ya, sangat lemahnya, fakhadtaha rahmatanlah, kau ambil kucing itu rahmatanlah karena kau kasihan, ya, kau ambil kucing itu, ya, kau kasihan, ya, wa adkhaltaha, ya, kana alaika waqayatalah, ya, kau kemudian kau bawa, ya, kau hangatkan dia sehingga dia segar, sehingga jauh segar karena di kedinginan, kau kasih makan, ya, kau ingatkah itu? Faqultu na'am ya Allah, saya ingat, ya, saya ingat ya Allah. Ya, faqala ta'ala, maka Allah berfirman, birahmatika litilkal hirrati rahmatuka, ya, dengan sebab kau temu kucing kecil itu, kau kasih sayang, kau sayang kepadanya, kau kasihan kepadanya, maka aku ampuni dosamu karena kau sayang kepada kucing itu, ya. Nah, inilah dimana kita harus mempunyai sifat sayang kasih kepada, ya, sesama manusia maupun kepada makhluk Allah, ya, karena masuk ke surga itu adalah karena rahmat Allah, ya, ya. Jadi bukan dengan banyaknya amal kita, ya, bukan karena banyak, ya. Kenapa? Karena kalau dengan amal banyak tidak akan seimbang dengan daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah begitu banyak memberikan rahmat kepada kita, ya, hidup kita ini penuh dengan rahmat Allah, ya, kita bangun tidur aja sudah rahmat Allah, alhamdulillah, segar, sehat, ya, kita dapat makan, ya, dapat rahmat Allah semuanya, ya. Makanya, ya, ada seorang dulu yang begitu mau memasukkan surga, ya, dia katakan, ya, amalku sangat banyak, ya, itu, maka dikatakan, ya, coba hitung, ya, amalmu yang begitu banyak dengan sebelah mata aja rahmat Allah aja, hitung, ya, dan timbang-timbang, ya, rahmatnya itu, amalnya itu masih sedikit dibandingin dengan sebelah biji mata yang Allah berikan, ya, amalnya banyak, ya, tapi begitu ditimbang sama sebelah mata, ya, belum ada apa-apanya nih, ya, daripada amal kita, sujud kita segala macam ditimbang sama Allah kasih mata sebelah aja nih, belum apa-apanya, ya, itu. Jadi kita hendaklah selalu mengharapkan rahmat Allah SWT. Kita tetap terus tingkatkan iman takwa kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hendaklah kita juga mempunyai sifat kasih sayang kepada manusia dan kepada juga makhluk-makhluk Allah, ya, ini kasih sayang makhluk Allah semuanya pada sama manusia, jauhkan daripada benci, iri segala macam. Tapi hendaklah kita selalu mempunyai sifat kasih sayang, ya, mempunyai sifat kasih sayang, ya, kepada manusia maupun kepada, ya, makhluk Allah, pada binatang dan segala macam, mempunyai rahmat dan mempunyai rasa kasih sayang kepada, ya, hamba-hamba Allah, ya, pada kucing yang kecil aja nih, ya, menyebabkan, ya, diampuni dosa-dosanya, ya,
Kita juga begitu dengan kucing, kita sayang ya, pada piaraan kita kasih sayang ya, itu ya bisa menyebabkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Jauhkan dari hati-hati yang tidak baik ya, hati iri, dengki, hasud, riya, itu harus kita jauhkan ya. Kita isi hati kita dengan ya rahmat, jangan kasih sayang kepada manusia maupun kepada hamba-hamba Allah. Pada pohonan, kita melihara pohonan juga punya rasa kasih sayang. Kepada kucing, kepada burung yang punya biaraan, kasih sayang ya. Jangan melihara burung doang, dimpanin kagak, itu dosa ya, dosa kita ya. Dan ya, semuanya harus punya rasa kasih sayang. Ya inilah ya dimana ya dikatakan ya bahwasanya ya makalah yang ke-29, makalah yang terakhir ya, makalah yang terakhir wal makalatus salasun, makalah yang ke-30 ya, makalah 30 ya. Qala asibli law zuktum halawatal wasilah ay qarba Allah taala la rabtum miraratal qati'ah ya. Kata Imam Asyibli, lau zuktum halatal wasilah, jika engkau merasakan nikmat dengan dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, la rabtum miraratal qati'ah, niscaya kau juga akan tahu bagaimana pahitnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu nikmatnya kita ibadah dekat kepada Allah, begitu nikmatnya kita membaca Al-Quran dekat kepada Allah, ya dekat kepada Allah, begitu dekat ya. Dia rasakan berapa manisnya dan nikmatnya ya. La rabtum, dan pasti juga kau akan mengetahui, akan merasakan bagaimana pahitnya kalau jauh dari Allah Subhanahu wa taala ya. Maka kita banyak-banyaklah ya selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau dekat kepada Allah ya itu betapa nikmatnya ya. Tapi kalau jauh dari Allah itu berapa pahitnya ya. Kita hidup ini ya akan merasa pahit, merasa susah ya. Tapi kalau dekat kepada Allah SWT, hati kita akan menjadi ya senang ya, rela ya. Ya inilah ya daripada ya hadis yang ke-30 daripada bab yang kedua. Besok masuk bab yang ketiga ya, masuk yang ketiga. Kalau bab yang ketiga berarti tiga ya, ada tiga kata ya. Jadi besok bab ketiga ya masuk ya, selesai bab kedua daripada baca kitab kita Nasha'id Diniyah ini. Ya demikian ya, mudah-mudahan sekali lagi dengan kita selalu duduk taklim ini kita bisa tingkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, 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 ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala sayyidina Rasulullah ma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'maka mazidah. Ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li karimil azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajabu lah. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuni waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa aswak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.